keselamatan kita. Kau gunung batu. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin bahwa firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam iman kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ada yang mustahil Amin. bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dirangkap dan dipulihkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih berlaku di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa pada pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah bersuka cita Tuhan atas keagungan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami meminta Roh Kudus-Mu untuk melawat kami Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Agar setiap firman yang kami pelajari pada pagi hari ini memberikan kami pencerahan supaya kami tahu dan bisa melakukan firman-Mu. Terkadang kami sulit untuk melakukannya karena kami tidak mengerti. Dan kami meminta Roh Kudus-Mu untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini dengan sukacita, tentu dengan sehat semua. Amin. Oke, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mana yang lebih baik, mencintai atau membenci? Saya percaya bahwa kita semua lebih suka untuk mencintai. Amin? Iya. Tetapi di dalam kehidupan ini, cinta dan benci itu terkadang berjalan beriringan. Ada orang yang mencintai dan ada orang yang membenci. Nah, oleh karena itu, di dalam kehidupan Kristen, tidak asing bagi kita bahwa ada orang yang suka dengan kita dan maupun ada orang yang tidak suka. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mencintai orang yang dibenci. Itu adalah kekristenan. Itu adalah Kristen sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di Matius 5 ayat 44 Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau." Bukankah itu makna dari kita mencintai orang yang kita benci? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa latar belakang ini bisa terjadi di dalam kehidupan berjemaat? Nah, di dalam kehidupan kekristenan ada yang namanya dogma. Dogma itu yang kita percayai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kemudian turun lagi menjadi doktrin. Nah, ada banyak berbagai pengajaran, muncullah denominasi-denominasi. Kemudian makin ke bawah lagi muncullah opini di dalam jemaat.
Yang satu berpendapat seperti ini, yang satu berpendapat seperti ini, akhirnya menimbulkan bisa terjadi perpecahan. Karena berbeda argumen bisa terjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Nah, tetapi Paulus mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini di kitab Efesus. Efesus 4 ayat 1 sampai 6 yang akan kita pelajari. Paulus mengingatkan kita untuk tetap ada di dalam kesatuan. Di dalam kesatuan, di dalam perdamaian. Itulah kekristenan sejati. Nah, bagaimana kita mencintai orang yang dibenci? Kita akan belajar dari pemikiran Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus di sini sedang menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ketika kita mempercayai satu Allah, satu Tuhan, dan satu roh. Bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan satu Tuhan, satu roh di dalam satu kesatuan, yaitu Kristen sejati. Tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus dituntut untuk belajar mencintai orang yang kita benci. Supaya kesatuan dan perdamaian itu bisa terjadi. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kita ada beberapa hal yang akan kita pelajari supaya kesatuan dan perdamaian ini ada di lingkungan gereja atau berjemaat dimanapun kita berada. Ada, coba Bapak Ibu lihat, ada di situ saya buat sebuah diagram. Ada yang pertama kerendahan hati, kedua kelemah lembutan, ketiga kesabaran, toleransi. Semuanya itu harus dinyatakan dengan kasih. Ketika orang rendah hati, dia sedang menyatakan kasih. Ketika orang lemah lembut, dia sedang menyatakan kasih. Ketika orang sabar, dia sedang menyatakan kasih. Ketika orang bertoleransi, dia juga sedang menyatakan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan Paulus ini, ketika ini bisa terjadi di dalam diri kita, maka disitulah kita bisa berkata, saya percaya satu Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya. Amin? Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang akan kita bahas pertama adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati di sini yang dimaksud Bapak Ibu Saudara-saudara bukan formula yang biasa bagi kehidupan kita. Formulanya seperti ini. Yang pertama adalah Kristus. Kristus yang paling utama. Dan yang urutan yang kedua adalah orang lain. Dan yang paling terakhir ternyata kita. Wah, selama ini mungkin di dalam kehidupan kita bisa membolak-balik. Bisa sebagai orang percaya kita katakan, yes, Kristus yang terutama. Ya. Tetapi di bawah Kristus, saya. Dan yang terakhir adalah orang lain. Itu bukan formula dari sebuah kerendahan hati. Ketika kerendahan hati itu ada di dalam diri saudara dan saya, maka Kristus yang utama, orang lain yang kedua, baru yang terakhir saya. Saya harus mengutamakan orang lain, mengutamakan Kristus, baru saya mengurus diri saya sendiri. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Tetapi pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa sih ini terjadi
yang namanya perselisihan karena kita membolak-balik formula ini. Kalau kita buat kita yang di atas Kristus terakhir, itu juga bisa menyebabkan kita menjadi bermusuhan dengan orang yang mencintai Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus telah memberi contoh yang baik bagi kita ketika ia menjadi seorang hamba. Seorang hamba itu adalah, bayangkan Bapak Ibu kalau seorang hamba dengan tuannya seperti apa. Kalau ada tuan saya di sebelah sini dan saya melayani tuan saya akan membungkuk gitu. Itu adalah gambaran bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bukan harus setiap orang lewat gitu ya. Bukan seperti itu caranya. Tapi perlakuan kita, respek yang kita berikan kepada orang tersebut, itu yang menunjukkan bahwa kita itu rendah hati kepada orang tersebut. Nah, Yesus di Filipi 2 ayat 5-11, bagaimana Yesus turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Dia mau merendahkan hatinya untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kemudian ketika Yesus berkata di Matius 11 ayat 29, ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang menjauh dari Bapak Ibu Saudara-saudara, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah saya ini menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, atau orang yang kasar? Saudara-saudara, terkadang kita menuntut orang lain untuk hidup seperti yang kita mau, tetapi kita lupa memperlakukan seperti itu kepada orang tersebut. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan di GS Yabet Elohim ini mau belajar supaya progres iman kita, progres pertumbuhan kita di dalam Kristus kelihatan bahwa kita itu percaya kepada Kristus. Kerendahan hati sangat mudah diperlihatkan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang di sekitar kita yang pengagum kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang pro dengan kita, anak-anak, sangat mudah menunjukkan sikap rendah hati kepada orang-orang ini. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, mampukah kita menunjukkan sikap rendah hati kepada orang yang paling kita benci? Itulah yang harus kita lakukan. Karena Yesus telah melakukan itu kepada kita. Yesus mau datang, mau disalibkan, memberikan hidupnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita memperoleh keselamatan itu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, dan yang kedua adalah kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini berjalan beriringan dengan yang namanya sikap rendah hati. Kalau orang berkata dia rendah hati, tentu dia akan lemah lembut. Sikap rendah hati itu ada di dalam pemikiran. Dia tidak terlihat. Jadi kalau kita melihat seseorang yang rendah hati tidak bisa mengukur di mana sih ditaruh sikap rendah hatinya. Itu muncul ketika dia menjadi lemah lembut. Dan tidak ada orang yang rendah hati tapi kasar gitu ya. Pernah saudara saya bertanya, bagaimana kita harus menjadi orang yang lemah lembut? Karena itu sangat sulit. Ya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara itu sangat sulit. Tidak mudah. Bahkan saya adalah orang yang menurut saya sangat kasar. Dan mungkin kalau Bapak Ibu bertemu saya sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu mungkin akan mendoakan saya supaya cepat mati. Cepatlah mati ini manusia yang satu ini membuat ribut aja ini dunia ini gitu ya. Saya yakin itu pasti itu doa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah,
sikap kelemah lembutan ini bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita tidak berjuang, tidak begitu berambisi untuk menyingkirkan orang lain. Ketika kita tidak kasar kepada orang lain. Dan ketika kita tidak mengubah segala sesuatu jadi kompetisi. Saya harus jadi pemenang maka dia harus tersingkir. Tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini ibaratkan sebuah, pernah lihat gak pisau anak-anak yang tajam itu tapi dari karet? Nah ketika yang tajam itu lemah lembut, kita tusuk ke pipi kita, kita berani gak? Dia ujungnya karet tapi tajam, kita gini kan, berani kan? Kenapa kita berani? Karena kita tahu dia itu lembut. Itu yang sedang disampaikan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan padamu. Sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi pesan yang disampaikan Yesus itu sebenarnya sangat dalam di dalam kehidupan kita. Karena ini bisa terjadi di dalam keluarga, di dalam pertemanan, pekerjaan. Kalau kita melakukan itu, semua orang akan bersama-sama dengan kita. Disitulah terjadi perdamaian. Dan disitulah terjadi kesatuan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyeimbangkan. Supaya seimbang sikap rendah hati dan lemah lembut. Nah dengan seperti itu saudara-saudara, maka hampir semua konflik di dalam keluarga, gereja, dimanapun kita berada bisa terselesaikan. Amin. Hampir semua konflik bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Karena apa? Kita akan hati kita akan terbuka lebar untuk setiap orang yang datang kepada kita. Apapun yang dikatakannya itu, kita tetap sabar. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kerendahan hati dan kelemah lembutan itu berjalan beriringan. Dan yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran ini datang bukan pada saat yang mudah, saudara-saudara. Kesabaran itu datang pada saat yang sulit. Kita dituntut sabar ketika orang mengecewakan kita. Kita dituntut sabar ketika orang membuat kita tersinggung. Kita dituntut sabar ketika orang melukai hati kita. Datangnya bukan pada situasi yang mudah, tapi pada situasi yang sulit. Namun Paulus menekankan supaya kita tetap bersabar. Kesabaran itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Karena dunia sekarang sedang memamerkan yang namanya ketidaksabaran. Coba Bapak Ibu kalau download sesuatu itu, kalau lambat muter-muter, lama di handphonenya kan. Kalau sedang telepon pakai WA cuma berdiri calling gitu ya, tuh kok lama gitu. Setelah dimatikan tiba-tiba di sana berdering. Nah, itu menunjukkan bahwa ketidaksabaran itu sedang mengelilingi kita semua. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus sabar. Amin. Nah, jadi kesabaran itu muncul bukan pada situasi yang mudah, tetapi pada situasi yang sulit. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan memaksa kecepatan pertumbuhan seseorang sama dengan kecepatan pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan memaksa saudaramu itu untuk mengikuti apa yang kamu lakukan pada time-time yang sama. Karena apa? Kita berbeda, loadingnya bisa berbeda. Mungkin daya tangkap seseorang lebih cepat daripada adik saya contohnya gitu. Saya masa kamu harus ikut? Saya sudah bilang A, B, C, D sampai Z, dia masih di K. Ayo empuk. Nah, bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Harus sabar, membutuhkan waktu, perlu belajar. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara saya katakan harus sabar? Kita belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara punya anak, punya bayi, kita semua pasti mencintai anak-anak yang baik kan, aduh lagi unyu-unyu gitu ya kan. Ketika dia belajar merangkak, mau berdiri, terus jatuh lagi, aduh ayo doa anak-anak, ayo berdiri gitu. Pasti semua melihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita
sangat memberikan kasih karunia kepada anak tersebut. Ketika dia jatuh, kita ayo berdiri gitu. Kita sangat mengasihi anak itu. Kenapa itu tidak kita terapkan kepada orang-orang di sekitar kita? Ketika orang jatuh, yang muncul apa? Penghakiman. Kenapa kita ayo bangkit? Kita perlakukan sebagai anak kecil tadi loh. Dia sedang mau bangkit berdiri dengan stabil. Kerohaniannya itu mau menuju kedewasaan, tetapi di dalam perjalanan dia jatuh bangun. Mari kita bersama-sama, ayo bangkit. Ayo bangkit. Nyatakan semua itu dengan kasih. Saya percaya bahwa baik di dalam keluarga, di dalam berjemaat, di pekerjaan, kita akan sangat disenangi orang. Bapak Ibu mau melakukannya? Amin. Oke, puji Tuhan. Saya senang kalau Bapak Ibu mau melakukannya, maka GSJ Beit Elohim ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang cinta dengan Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Oke. Dan yang keempat adalah toleransi. Kesabaran dan toleransi ini juga berjalan bersamaan juga. Nah, ketika kesabaran itu mempengaruhi kita untuk mampu menanggung segala macam keadaan, situasi, kita harus sabar, dan toleransi akan membantu kita mampu untuk menanggung semua jenis orang. Orang jahat kayak, orang yang menyebalkan, orang yang kasar, orang seperti apapun itu. Orang yang membuat kita risih, seperti apapun itu. Ketika kita memiliki kasih yang kita nyatakan dengan toleransi, maka orang tersebut tidak akan pernah pergi dari samping kita. Sekalipun dia menjengkelkan, tetapi disitulah kesempatan kita sebagai orang percaya menyatakan Kristus kepada orang tersebut sehingga dia bisa bertumbuh. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua, pikirkanlah apakah kita sudah menjadi orang yang toleran atau kita menjadi orang yang dianggap jahat. Padahal kita sebenarnya tidak jahat. Gitu. Tapi dia menganggap bahwa kita itu jahat. Nah, itu. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang Kristen sejati. Disitulah kita mampu untuk mencintai orang yang kita benci. Nah, orang yang toleran itu akan memeluk orang yang dia benci dengan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tidak mudah. Tetapi karena ini tidak mudah, kalau tidak dilakukan sampai kapan? Keputusan kita untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sampai kapan? Kalau kita hanya memilih-milih mana yang kita suka dari Tuhan, mana yang tidak. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ketika kasih Kristus menyelimuti hati kita, pelukan hangat itu kepada orang yang kita benci itu kita lakukan. Bukan langsung ada orang yang kita benci gitu, dipeluk gitu kan. Bukan begitu juga maksudku. Nah, maksud saya itu ya, ayo kita dekatin dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, supaya kita semua bisa bertumbuh, baik dia maupun kita yang menolong bisa bertumbuh bersama-sama memenuhi hukum kasih yang Tuhan ajarkan bagi kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus di sini mengajar kita supaya kasih agape itu nyata di dalam kehidupan kita. Kasih tak bersyarat itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang akan sangat mudah melihat kehidupan kita, apakah kita benar-benar percaya kepada Kristus atau tidak. Kita tidak perlu mengungkapkan itu dengan kata-kata, yes saya percaya Yesus Kristus, haleluya gitu ya. Tidak sepatah kata pun itu keluar dari mulut kita, tetapi ketika kita melakukan hukum kasih ini di dalam diri kita, maka orang akan berkata, oh ini orang yang percaya Kristus. Ini adalah Kristen sejati. Saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena di akhir-akhir ini kasih itu sudah semakin dingin. Kasih itu sudah sangat semakin dingin. Semua orang hampir
tahu kebenaran tentang Alkitab, apalagi orang Kristen. Hampir tahu berbagai ilmu pengetahuan atau pengetahuan biblikal, sangat banyak orang yang punya. Kalau Bapak Ibu mau cari ya yang namanya khotbah-khotbah, istilahnya yang membuat kita semangat, buka YouTube itu banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat banyak. Tetapi yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun kita punya pengetahuan itu, apa yang kita lakukan itu yang penting. Karena apa yang kita lakukan itu yang akan mendorong kita untuk bertumbuh. Karena kalau hanya sebatas pengetahuan, banyak orang pintar jadi tukang beca. Karena apa? Kepintarannya tidak diterapkan. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk tetap melakukan hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bersama-sama baik di dalam jemaat, di pekerjaan, berteman, sahabat, di keluarga, pikirkanlah ini. Apa yang kamu pikirkan tentang saya? Kita bertanya seperti itu kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang kamu pikirkan tentang saya? Kenapa kita harus bertanya seperti itu? Kalau dia bisa menjawab, ini orang-orang di sekitar kita, itu akan menolong kita mengoreksi diri, Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian kita bertanya kepada diri kita, apa yang dapat saya lakukan untukmu? Nah, setelah kita saling memahami, ayo mari kita berjalan bersama-sama. Disitulah persatuan dan kedamaian itu terjalin. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara. Paulus menutup suratnya di Efesus 4 ayat 1 sampai 6 itu dengan sebuah, kalau para penafsir bilang itu Paulus sedang menyampaikan kredo gitu. Bahwa Paulus memperlihatkan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu adalah punya kesatuan di dalam gereja, punya kedamaian, perdamaian di dalam gereja karena mereka memiliki satu Allah yang Esa, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang senantiasa menguatkan hati Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Dan kita bisa bersama-sama mengatakan, Tuhan, saya mau mencintai orang yang saya benci. Dan saya mau melayani orang yang paling saya benci. Mari pemain musik silakan maju ke depan dan Will Singer. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk mencintai orang yang dibenci. Kenapa? Ini orang yang dibenci yang saya maksud bukan hanya orang yang dibenci selamanya, bukan. Terkadang kita bisa juga membenci orang yang di samping kita gitu. Nah, bahkan orang yang kita cintai, ya, jadi kita dipaksa untuk mencintai itu. Itu kata Paulus kepada kita, mengajar kita. Kita akan menyanyi hidup ini adalah kesempatan, bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak kesempatan kita untuk melayani karena banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin terluka, yang mungkin sakit hati oleh karena sikap kita, dan itu saatnya kita melayani. Haleluya Yesus. Adalah kesempatan. Haleluya Yesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdiri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya Yesus. Tuhan,
Ajar kami Tuhan, agar di dalam kehidupan kami Tuhan, melihat kesempatan-kesempatan yang terbuka di sekeliling kami, untuk kami boleh melayani orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh bersama-sama, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk terus memberkati orang-orang yang kami tidak suka sekalipun. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, selagi kami masih bernafas, kami mau melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Tuhan. Terima kasih Engkau melawat jemaat Tuhan GSJ Abed Elohim ini. Saya serahkan pada saat ini kita semua masing-masing akan mengoreksi hati kita. Apakah di dalam hati kita ada kesatuan roh, kesatuan iman, satu kepercayaan. Apakah dengan landasan itu akhirnya kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi anggota keluarga kita. Mungkin ada orang-orang yang membuat kita sangat tidak menyukainya. Tapi pada saat ini firman Allah berbicara kepada kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang dapat menerapkan toleransi. Menerima orang lain. Menerima kelebihan dan kekurangan mereka. Kami percaya bahwa Roh Allah sedang bekerja di gereja kita agar menyatukan kita dalam kesatuan roh. Sehingga kita bisa satu hati dan satu pelayanan. Apabila ada hal-hal yang membuat saudara tidak bisa mengampuni, saudara tidak bisa mengasihi orang yang saudara benci, pada saat ini adalah kesempatan yang terbaik saudara mengucapkannya di hadapan Tuhan. Saudara mendoakannya. Saudara meminta Roh Kudus menolong saudara untuk mengasihi. Sebut nama orang itu, sebut kemampuan saudara, sebut kelemahan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Roh-Mu terus menolong kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu terus mengubahkan hati kami agar hati kami melakukan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mengubah pola pikir kami mengubah sikap hati kami, dan kami dapat mengubah perilaku kami ya Tuhan, agar kami menyenangkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu
pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ingin kami dekat dengan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau ingin kami mengalami kasih Allah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarilah kami mengasihi. Ajarilah kami mengasihi orang-orang yang kami tidak sukai. Ajarilah kami mengasihi orang-orang yang kami benci ya Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mengecewakan kami. Tapi pada saat ini Tuhan menginginkan kami untuk berinisiatif memulai menyatakan kasih kami kepada mereka. Dengan menyatakan kelemah lembutan kepada mereka, didasari hati yang rendah hati. Tuhan juga menolong kami akan menjadi orang-orang yang sabar atas apapun yang mereka perlakukan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar menerima orang lain. Kadang-kala kami menuntut orang lain menjadi seperti kami. Kami memandang orang lain dengan kacamata kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah memandang kami dengan Engkau melihat keberadaan kami dan menerima kami. Ajar kami menerima orang lain.